Baik, kita lanjutkan ke contoh soal 6.9, yaitu batasan dalam perhitungan sudut hamburan secara laboratorium. Misalkan, di sini terjadi hamburan elastis dari partikel bermassa M1 dengan kecepatan V1 terhadap partikel kedua yang bermassa M2 dan berada dalam keadaan diam, sehingga di sini kita tuliskan V2-nya sama dengan 0. Sudut hamburan dalam sistem C tidak dibatasi, tetapi hukum konservasi memberlakukan batasan pada sudut laboratorium, seperti yang akan kita bahas sekarang ini. Tadi sudah kita dapatkan bahwa kecepatan pusat massa untuk V2 sama dengan 0 adalah V sama dengan M1V1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Sebelumnya, kita juga sudah membahas bahwa V paralel terhadap V1, sehingga kecepatan awal dalam sistem C adalah untuk V1C yaitu M2V1 dibagi dengan M1 ditambah M2 dan V2C sama dengan min M1V1 dibagi M1 ditambah M2. Dan ini adalah persamaan yang juga tadi sudah kita dapatkan. Baik, kemudian misalkan sudut hamburan yang terbentuk adalah sebesar theta kapital dalam sistem C. Dari diagram kecepatan ini, kita dapat melihat bahwa sudut hamburan yang terjadi yaitu tangen theta 1 sama dengan, kalau misalkan ini adalah saya sebut dengan Y dan ini adalah X, maka tangen theta 1-nya adalah Y per X, di mana sin theta kapital adalah Y per V1C, sehingga Y-nya sama dengan V1C dikali sin theta kapital. Kemudian X-nya adalah V ditambah V1C sama dengan V ditambah, di mana V1C dengan V1C aksen hubungannya adalah cos theta kapital sama dengan V1C dibagi dengan V1C aksen. Sehingga di sini kita ganti menjadi V1C aksen cos theta kapital. Dari X dan Y kita bisa substitusikan ke persamaan theta 1, sehingga tangen theta 1 menjadi V1C sin theta kapital dibagi dengan V ditambah V1C aksen dikali dengan cos theta kapital. Karena hamburannya elastis, maka V1C aksen sama dengan V1C, sehingga persamaan tangen theta 1 menjadi V1C sin theta kapital dibagi dengan V ditambah V1C cos theta kapital. Baik, dari sini bisa kita sederhanakan ya, yaitu tangen theta 1 sama dengan V1C sin theta kapital dibagi dengan V1C dalam kurung V dibagi V1C ditambah cos theta kapital. Sehingga ini bisa kita coret sehingga menjadi tangen theta 1 sama dengan sin theta kapital dibagi V per V1C ditambah cos theta kapital. Baik, sekarang perhatikan ini ya, V dibagi dengan V1C bisa kita sederhanakan. V dibagi V1C, di mana V tadi kita bisa gulir ke atas lagi tadi ya, bahwa V adalah M1 V1 dibagi M1 ditambah M2 dibagi dengan V1C di persamaan 2 tadi, yaitu M2 V1 dibagi M1 ditambah M2, atau M1 V1 per M1 plus M2 dikali M1 ditambah M2 per
M2 V1. Ini bisa kita coret, 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 sehingga V dibagi V1C sama dengan M1 per M2. Baik, dari sini persamaan tangan theta 1 dapat kita ganti menjadi sin theta kapital dibagi dengan M1 per M2 ditambah cos theta kapital. Dan ini adalah persamaan 3. Sudut hamburan theta kapital nilainya tergantung pada detail interaksi. Tetapi secara umum, kita dapat mengasumsikan nilai berapapun untuk sudut ini. Berikutnya, jika M1 kurang dari M2, mengikuti persamaan 3 tadi, atau konstruksi geometris dalam sketsa A, yang theta 1-nya tidak dibatasi. Namun, situasinya sangat berbeda jika M1 lebih dari M2. Dalam kasus ini, theta 1 tidak akan pernah lebih besar dari theta 1 maksimum, seperti yang ditunjukkan pada sketsa B. Nilai maksimum theta 1 terjadi ketika V1 aksen tegak lurus terhadap V1 aksen C. Dalam hal ini, sin theta 1 max sama dengan V1 C aksen dibagi dengan V, atau karena tadi V1 C aksen sama dengan V1 C, maka di sini V1C per V. Karena kita dapatkan tadi bahwa V dibagi dengan V1 adalah M1 per M2, maka di sini kita bisa ganti M2 per M1. Jika M1 sangat lebih besar dari M2, maka theta 1 maksimum dapat mendekati M2 per M1. Dan sudut hamburan dalam L mendekati 0. Ya. Dan sudut hamburan dalam sistem L mendekati 0. Sebagai ilustrasi sederhana, jika M1 kurang dari M2 atau M1 per M2 kurang dari 1, seperti pada sketsa A, ini seperti kelereng yang kita misalkan dengan M1 yang ditabrakan ke bola bowling yang bermasa M2, sehingga kelereng akan menyebar ke segala arah tidak tentu ya. Dan sebaliknya, jika bola bowling ya kita ibaratkan M1 ditabrakkan ke kelereng M2 sehingga M1 lebih besar dari M2 seperti yang pada sketsa B, maka bola bowling hampir tidak dapat dibelokkan ya. Jadi dia akan berjalan terus sepanjang jalur asalnya. Untuk kasus spesial, pada persamaan 3 tadi ya, ketika M1 per M2 sama dengan 1, maka tangen theta 1 sama dengan sin theta kapital dibagi dengan 1 ditambah cos theta kapital. Ini adalah identitas untuk tangen theta per 2, sehingga tangen theta 1 sama dengan tangen theta kapital per 2, atau theta 1 sama dengan theta kapital per 2. Baik, demikianlah untuk pembahasan bab 6. Semoga Anda dapat belajar dari tayangan yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.